Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Presiden Jokowi sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Semarang, teman-teman, 17 Juni 2024. Juga memberikan sapi kurban ya, jumbo ya, di masjid mana nih? Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman, Jawa Tengah ya. Jadi Presiden Jokowi, Prabowo tuh ya, itu bagi-bagi sapi ke beberapa daerah setiap hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha itu teman-teman ya, itu kan hari apa? Semua umat Islam sudah tahu lah ya sejarahnya seperti apa. Nabi Ibrahim dan anaknya ya. Singkat ceritanya kita harus ikhlas ya, berkorban. Itu singkat ya, nggak usah panjang-panjang. Tapi saya mau membahas masalah Indonesia secara makro, teman-teman. Ada yang salah dengan negeri ini, teman-teman. Kenapa ada yang salah? Banyak hal yang salah. Jadi pembangunan di negeri ini bukan hanya pembangunan ekonomi. Bukan itu, teman-teman. Pembangunan ekonomi nggak terlalu sulit-sulit banget. Karena di situ ada uang pajak, uang utang, bisa untuk membangun. Ya, terbukti Indonesia utangnya sekarang sudah berapa ribu triliun ya kan utangnya itu membangun negeri ini. Oke lah, itu nggak masalah selama pajak pendapatan PDB-nya bagus, masih bisa dikelola dengan baik. Oke. Tapi yang saya mau soroti tentang contoh seorang pemimpin supaya rakyatnya mencontoh itu harus seperti apa ya. Saya meneliti dan mengamati sosial itu lama sekali, teman-teman, sejak saya remaja, berarti udah puluhan tahun ya. Itu benar-benar saya lakukan hanya untuk memuaskan keingintahuan saya. Saya itu ingin tahunya tinggi sekali. Saya nggak cukup hanya membaca buku teori, nggak. Saya praktek ya teman-teman, praktek. Di usaha macam-macam saya udah banyak hal yang saya praktekin. Walaupun saya jatuh bangun nggak masalah, yang penting saya tahu, oh ini ternyata kelebihannya begini, kekurangannya begini. Ya, itu baru yang usaha private ya, swasta. Belum yang konektivitas dengan birokrat-birokrat dan sebagainya, institusi-institusi pelayanan publik dan sebagainya. Banyak hal yang masih kurang benar, teman-teman, di negeri ini. Nah, tapi saya mau nyoroti tentang moral negeri ini, teman-teman. Pertama, negeri ini adalah negeri yang beragama. Di otak saya, di hati saya, itu selalu bertanda atau bertanya-tanya dari dulu. Kenapa negeri yang agamanya kental sekali, tapi banyak akhlak-akhlak masyarakatnya atau pemimpinnya yang tidak sesuai dengan orang katanya beragama? Itu yang saya nggak ngerti sampai hari ini. Walaupun saya sebenarnya udah tahu jawabannya. Tapi itu yang menurut saya kurang pas atau salah. Jadi apa kalau gitu yang harus dilakukan oleh penguasa? Penguasa itu kan yang mengatur kan, namanya memerintah gitu ya, pemerintahan ya, isinya kan pemerintah memerintah. Kalau gitu artinya pemerintah itu menentukan, yes, pemerintah itu menentukan. Kalau sistem Indonesia ada DPR-nya kan, parlemen ya kan, jadi bekerja sama dengan parlemen, jadi eksekutif dan legislatif. Mereka inilah yang harus bertanggung jawab dengan kerusakan moral negeri ini, teman. Ya, kerusakan moral apa? Saya ambil contoh aja lah, teman-teman, yang sedang viral hari ini. Ya, sedang viral hari ini, teman-teman bisa baca lah apa saja yang sedang viral, berita viral ya. Itu kan salah satu
moral masyarakat, moral institusi yang tidak pada relnya. Akhirnya terjadilah kegaduhan di masyarakat, ketidakpuasan masyarakat. Ya, saya nggak mau menjelaskan secara detail ya, nanti ada yang merasa nggak enak gitu ya. Bagi orang dewasa, seharusnya udah tahu tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsi masing-masing, apalagi mereka-mereka yang dibayar oleh rakyat. Saya yang orang jelata, orang kecil, yang nggak dibayar oleh rakyat, nggak dapat apapun, saya mikir sampai segitu. Tapi mereka-mereka yang disumpah, ya mau jabat, mau dapat gaji bulanan gede kan disumpah dulu. Janji demi Tuhan, ya saya akan menjalankan tugas saya sebaik-baiknya, menjalankan tugas saya dengan seluruh-seluruhnya di atas Al-Quran. Tapi apa yang dilakukan setelah disumpah? Ternyata nggak ada efeknya di masyarakat. Masih banyak tuh pencuri-pencuri, koruptor-koruptor, pembegal-pembegal, penggelapan-penggelapan, masih banyak. Terus fungsi mereka apa yang kita bayar? Apa? Fungsinya apa? Seharusnya nggak ada kan? Terus ada apa tuh? Agama, ya beragama nih teman-teman. Pendidikan agama itu tidak, ya agama itu tidak membolehkan orang korupsi, tidak membolehkan orang ustadz menyakiti santrinya, sampai ya itu memperkaos istrinya lah, memperkaos santrinya. Itu banyak sekali terjadi di kalangan orang-orang beragama di negeri ini, dengan kedok beragama. Ini yang bikin saya prihatin. Kalau gitu ada yang salah dong, ada yang salah. Jadi masyarakat itu mencontoh, teman-teman, mencontoh, ya gampang. Seperti anak kecil aja, dia akan melihat, mendengar, dia melihat dan merekam itu. Pandangannya melihat, telinganya merekam. Akhirnya dia akan mengikuti itu. Kata-kata orang tua yang kasar akan diikuti oleh anaknya yang kasar. Perbuatan orang tua yang setiap hari dilihat, direkam akan diikuti oleh anaknya nanti. Apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak itu nanti akan diikuti, direkam sama anak. Begitu juga dengan masyarakat. Ya, masyarakat tuh melihat pemimpinnya nih. Ya, kalau atasannya banyak koruptor, di bawahnya pun ikut korupsi. Oh, pimpinan saya aja koruptor. Di bawahnya nggak takut. Nanti kalau di bawahnya disalahin, loh, bos aja begitu, korupsi. Masa saya nggak boleh korupsi, kan gitu. Nanti akan saling melempar. Itu kan berarti butuh contoh yang paling atas, ya kan. Contoh yang atas nih, yang mereka dibayar oleh rakyat ini seharusnya contoh. Mereka kan hidupnya sudah dibayar tuh oleh negara, oleh rakyat. Tinggal berbuat baik aja kok nggak bisa, memberikan contoh yang baik aja nggak bisa. Ya kan, itu namanya nggak benar. Kan sudah dibayar, kecuali dia nggak dibayar siapa-siapa, dia harus usaha mandiri. Ya, dia bebas. Ini kan mereka sudah dibayarin dulu, yang saya prihatin melihat. Akhirnya gaya hidupnya hedonis. Makanya ada yang korupsi, menerima gratifikasi, ya kan? Banyak kan pejabat yang korupsi, yang disumpah. Akhirnya ditangkapi oleh yang berwajib, oleh KPK, oleh kejaksaan, karena mereka tidak mentaati apa yang dia sudah sumpah, tidak melakukan apa yang dia sumpah. Ingin melayani masyarakat, ternyata nggak melayani masyarakat, malah minta dilayani. Kan aneh ini. Ya mereka itu kan servant, ya, pelayan, melayani karena udah digaji oleh masyarakat. Itu yang ada yang salah. Kenapa di negeri ini banyak sekali hal-hal yang menyimpang, moralnya banyak yang menyimpang, ya kan? Itu teman-teman. Oke, itu saja teman-teman, nggak panjang lebar, saya batasi 10 menit. Kita ambil lagi nanti kelanjutannya. Sampai jumpa.